kemudian beriman kepada dirimu dan beriman kepada kitab yang aku berikan kepada kalian. Apa yang para nabi katakan? Akrarna, kami setuju ya Allah. Lalu Allah menimpali, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabiku, dan aku pun bersaksi bersama dengan kamu. Subhanallah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus ke atas muka bumi, Allah sudah mengangkat ikrar janji yang sangat agung bersama dengan para nabi. Jadi Rasulullah SAW itu bukan nabi yang tiba-tiba muncul, enggak. Tiba-tiba mengangkat dirinya menjadi nabi, tidak. Ini sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Para nabi mengambil perjanjian bersama dengan Allah akan datangnya sosok Rasul yang akan kemudian menjadi penutup dari semua risalah kenabian dan kerasulan mereka. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berdasarkan informasi ini, Allah yang kemudian disebut di dalam tradisi Yahudi, Hasem Baruho, itu telah mengikat perjanjian. Mengangkat perjanjian agung kepada seluruh nabi-nabinya tanpa terkecuali. Tentang apa? Tentang datangnya sang Rasul pada masa yang akan datang, dan wajib bagi para nabi ini kemudian sepertinya ada yang nelpon. Nah, terjeda. Iya, yang penting bukan cari ini ya, bukan cari data di Google ya. Lagi nelpon itu, bukan data di Google, bukan ya, bukan buka data. saya kedengaran. Boleh namanya? Nah, ini udah ada lagi Bang Juman. Oke, masuk. Oke. Udah. Silakan. Bentar ya, saya japri dulu, ada yang nelpon ya. Bentar ya. Silakan ditambahkan. Ya, silakan, ada yang mau nambahkan, silakan. Toko Ebar. Boleh. Ya, silakan Asep, Kang Asep. Saya Kang Asep, Bunda. Iya, silakan Dasti. Kang Asep, silakan. Ya, saya menambahkan bahwa betul kata Bang Juma tadi bahwa Rasulullah SAW itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain beliau itu sebagai utusan Allah yang penutup para nabi, juga dijelaskan di keterangan juga ada yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan juga para pemimpin. Para pemimpinnya para nabi dan para rasul itu. Jadi bahkan sebelum para nabi para rasul diciptakan oleh Allah itu, Nur Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah. Jadi makanya para Nabi Muhammad itu para pimpinan para nabi dan para rasul gitu, seperti itu. Mungkin bisa melengkapi lagi itu Bang M3 Official yang lain. Ayo Ji, selamat pagi Ji, selamat siang Ji. Bang Oji sehat. Bunda Esti, ya. Dari yang ayat tadi Bunda juga Esti, Iya, saya pengaji. izin turun, minta izin silakan. sebentar, saya mau ganti data. Ini kan wifi saya bukan begini. Wifi saya kan lagi gangguan. Saya mau lab jeda sebentar, saya ganti data. Andai kata saya nanti terbental, Bunda, kalau memang belum ada diskusi lintas agama, saya nanti minta permintaan tolong dinaikkan budaya. Kalaupun saya terpental, ini saya mau ganti dulu data. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen ya, yang Kristen. Yo, yang Kristen. Si Oji lagi sibuk tuh. Saya sambung lagi mungkin host ya. Silakan Bang Jo. Ayat tersebut ya. Jadi ayat tersebut juga menyatakan bahwasannya setiap nabi itu diberikan petunjuk dan kitab sejak awal, ada perjanjian dijanjikan, dan ini harus diterima oleh seluruh umat gitu ya. Di antaranya para nabi itu adalah Rasulullah. Makanya ini dituangkan dalam Al-Qur'an kan gitu maksudnya. Jadi sebenarnya ini menguatkan bahwasannya semua pengajaran pada seluruh para nabi adalah bersumber dari yang sama gitu, dari Allah sendiri, disampaikan kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan. Makanya dikatakan ikrar ya, nyatakanlah
janji, berjanjilah gitu, untuk menyepakati ini, menyetujui ini, menerima ini. Apabila ada umat manusia yang tidak menerima ini, maka dia tidak termasuk dalam golongan umat para nabi tersebut, kan gitu. Jadi ini menguatkan ajaran Islam itu ada sejak awal, seperti yang disampaikan Bang Juma tadi. Jadi bukan ujuk-ujuk baru datang, ya, tapi berkaitan dari sejak Nabi pertama sampai kepada Nabi Isa yang dilengkapi oleh Nabi Muhammad. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Oke, lanjut Bang Oji. Ji, lu jangan jadi Lanjut wanita aja, Iping baru lu. Wanita Iping dipanggil-panggil kagak nyaut. Baru nyimak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cika naik lu Cika. Minta permintaan Cika. Ya Mbak Dora, silakan Mbak. Oke. Sambil menunggu beliau standby, saya yang ngomong dulu ya. Jadi teman-teman, ini ya, kurang buku banyak banget coba. Jadi setiap ajaran para nabi itu mengajarkan tentang ketauhid ya, yaitu ketuhanan Maha Esa ya, di mana kita ketahuidan. Nah, di mana kita diajarkan untuk menyembah hanya satu Tuhan ya. Iya. Itu di setiap nabi ya, mau nabi apapun ya. Iya, satu Tuhan. Ya. Itulah makanya di dalam setiap kitab-kitab suci juga kan tertera sama gitu. Mengenal satu Sang Maha Pencipta. Walaupun dalam kitab-kitab sebelumnya belum jelas dinyatakan, mungkin karena ada perubahan atau memang disembunyikan, tapi tidak dinyatakan jelas siapakah Sang Maha Pencipta itu. Karena mungkin ada penyimpangan pada yang lainnya. Makanya Al-Quran mengkoreksi kembali untuk menyatakan inani Allah, aku adalah Allah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Sang Maha Pencipta segala makhluk. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk belajar dengan membaca kitab-kitab tersebut dan memahaminya. Jadi bukan hanya mengikuti pengajaran 1-2 orang, tapi harus berasal daripada para nabi, karena yang menerima itu petunjuk adalah para nabi. Bukan Bang June, bukan keluar dari pengikut grup, tapi ini blokir permanen 3. Yang pertama kena peringatan sampai 7 hari. Nanti bangkit dari ke-7. Bang Junaid enggak salah. Ini akunnya yang lain. Tengok coba dicek tuh. Berarti ada blokir permanen 3 jadinya. Bukan keluar, tapi memang ini. Kalian yang belum mengikuti akun ini, padahal kemarin udah dibilang di follow ya ini. Tuh loh. Jadi akun yang pertama dimatikan ya, disalibkan. 7 hari. Nanti bangkit di hari ke-7 ya. Iya, 7 hari. Pantesan Bunda. Hei. Pantesan Bunda tiba-tiba kok mengikuti saya, kata saya teh. Yang blokir permanen 1 kan nggak mengikuti saya. Kok ini tiba-tiba yang blokir permanen 3 mengikuti saya, kata saya teh Bunda. Oh iya. Bukan, itu Bang Kang Asep memfollow, jadi saya fallback gitu. Nah kalau saya begini Iya, Bang, maksudnya. kalau saya begini Bang, kalau begitu ada teman-teman kita Muslim sudah dengar kebanet, dengar akun baru, suruh apa itu follow langsung, saya follow. Jadi saya Iya, jangan padahal sampai udah dibilang ketinggalan kan update. waktu lagi live di akun besar. Teman-teman di follow ya, blokir peran 3 ini buat ini akun kecil buat peringatan, ini buat kan bener kan? Nah, Oten itu Iya. enggak tak panas mendengar kita gitu. Iya, nanti Pokoknya bangkit dari begitu ke-7. follow. Jadi Saya selama bukan mati ketinggalan. makan ikan goreng ya. Nanti saya bangkit makan ikan goreng. Kalian harus siapin ya ikan goreng ya. Siapin ikan gorengnya ya. Oke, Nanti aku baik. bangkit. Silakan Bang. Iya, boleh kita lanjut sedikit ya teman-teman. Makasih Silakan, Gurunda. masukannya sangat luar biasa. Jadi gini, Ya silakan Gurunda. iya Masya Allah. Jadi ketika kemudian Allah mengangkat perjanjian, ada 3 hal yang kemudian tertera dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 yang tadi. Yang pertama kata mizak. Mizak ini adalah kalau di dalam bahasa Ibrani beri trabah. Beri trabah itu artinya perjanjian agung atau
amanat yang dahsyat gitu ya, amanat yang sangat luar biasa yang kemudian Allah uraikan di dalam perjanjian kepada para nabi. Yaitu sederhananya perjanjian agung yang amat dahsyat gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kata misak ini, itu merupakan isyarat betapa pentingnya perjanjian tersebut. Di mana perjanjian ini meneguhkan kepada kita sebagai umat muslim bahwa perjanjian diikat sendiri oleh Allah sebenarnya bukanlah perjanjian biasa, tapi merupakan perjanjian yang luar biasa, perjanjian yang sangat serius, perjanjian yang bukan main-main. Sehingga konsep ketuhanan dan konsep kenabian di dalam ajaran agama Islam itu ya tidak saena edewe, semau pengarang bukunya. Harus tertata, harus tersusun dengan sesuai dengan kalam Allah. Itu yang pertama. Misak. Misak berit rabah, perjanjian agung yang amat dahsyat. Lalu kemudian yang kedua, ada pernyataan Allah dalam surah Ali Imran ayat 81, kata al-nabiyyin. Jadi secara literal itu ditujukan kepada seluruh nabi. Yang kita imani ada 25 nabi, itu ditujukan kepada mereka. Jadi istilah al-nabiyyin merupakan penggambaran nabi-nabi yang dikenal sebagai nabi yang melegenda, memiliki sejarah tulisan tinta emas di dalam benak orang-orang yang beragama samawi sebagai sosok nabi-nabi yang sangat historis. Jadi Allah bersama mereka, Nabi Adam yang kita kenal, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, kemudian Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Mereka lah kemudian yang disebut oleh Al-Quran Al-Nabiyyin. Nah, sebagai nabi-nabi yang menyejarah secara de facto, yang historisnya kemudian ada dalam Al-Quran, baik itu yang diceritakan banyak maupun yang sedikit, tetapi Allah kemudian menyebutkan namanya dalam Al-Quran. Inilah merupakan rangkaian daripada terminologi perjanjian agung yang Allah katakan dalam Al-Quran ini, bahwa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak salah ketika Al-Quran menerangkan mereka memang mengenal beliau. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'akum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Jadi ini yang dirangkaikan kemudian oleh Al-Qur'anul Karim, adanya perjanjian Allah, perjanjian agung Allah kepada para nabi akan diutusnya sosok rasul yang akan membenarkan pengajaran-pengajaran mereka. Nah, saya lanjut sedikit ya sebelum teman-teman berikan masukan. Jadi nabi-nabi ini secara histori memiliki cerita, memiliki sejarah. Nabi-nabi yang kemudian diimani oleh umat Islam. Makanya satu konsep di dalam pondasi tiang Islam itu, pondasi dan tiang Islam, sandaran dan kemudian penyanggah kekokohan agama Islam adalah beriman kepada para nabi. Nah ini dulu yang harus kita ingat kembali. Saya yakin teman-teman sudah pada tahu, tapi saya hanya sekedar mengingatkan kembali sambil kita menunggu mana tahu ada teman-teman dari Kristen yang mau berdialog. Jadi yang pertama adalah mitsak perjanjian, yang kedua adalah para nabi, dan yang ketiga adalah rasul. Secara literal, rasul sendiri itu ya bermakna rasul. Rasul ya bermakna rasul. Orang Islam ketika berbicara mengenai rasul berarti utusan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi kita nggak bisa lagi kemudian mengisi otak ini kata rasul itu masih bercabang. Oleh karena adanya agama lain yang mencoba mengambil kata rasul ini untuk memaknai kepada orang yang tidak seharusnya disebut rasul. Jadi kata rasul ini kalau dalam bahasa Ibrani ya, rasul disebut saliyah. Harusnya kalau mereka memaksakan Paulus itu rasul ya saliyah Paulus, jangan rasul. Kalau mau
Hanya saja memang Paulus itu ya bukanlah saliyah, makanya mereka tidak menyebutnya saliyah. Bukan rasul sebenarnya ya. Nah, mengapa ada pembeda penggunaan kata rasul dan penggunaan kata al-nabiyyin, seluruh nabi-nabi dalam satu ayat yang sama, yaitu Ali Imran ayat 81. Rupa-rupanya para sahabat ini adalah merupakan isyarat bahwa kata rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81 terdapat rujukan pada praeksistensi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan merujuk pada eksistensi fisik kemanusiaannya. Bukan. Nah, itulah sebabnya semua kitab tafsir menyatakan bahwasanya rasul itu mengacu kepada praeksistensi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan. Itu sudah dinyatakan demikian adanya. Jadi Rasulullah dibahas di Al-Quran, ada praeksistensi beliau dan ada eksistensi kemanusiaan beliau. Nah, inilah kemudian yang mungkin sebagai pendalaman materi kepada kita sebagai umat Islam untuk kemudian tidak ngambang di dalam mengimani kata rasul yang tertuju hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dibandingkan dengan oknum atau tokoh-tokoh yang mereka nobatkan sebagai rasul yang kemudian harusnya dia nobatkan sebagai saliyah. Mungkin sampai di sini dulu sebelum kita lanjut. Ada yang mau menambahkan waktu dan tempat ngopi lagi? Lanjut. Saya balas chat lagi, teman-teman. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, dan jangan takut sama Bang Juma, karena Bang Juma bukan makan orang tapi masih makan nasi, makan kerupuk, makan daging ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Silakan yang agama Kristen. Oke, ada yang teman Bang Beja mau nambahin, Bang Asep mau nambahin? Kalau gini, Bunda Esi, siapa nih? Saya izin Purnama. Oh iya. Purnama berkali-kali Bunda Esti, kalaupun ada yang teman Kristen mau naik, kalau saya diturunin ya, nggak usah ngomong dulu, pokoknya diturunin aja. Artinya sebelum diskusi ini ada teman sebelah, ya saya parkir. Ya, ketika yang nanti naik Dedi. ada Lu Dedi, kalau hotel lu naik sebelah, Dedi. Tapi lu jangan rusain komal gua lu Dedi. Saya Udah 2 kali komal aku turunin. gua rusain Dedi. Oke, lanjut. Itu Bunda. Ini kalau boleh diizinkan Bang Juma, saya ada pertanyaan ini langsung dengan Bang Juma ini. Ya, tidak apa-apa ya Bunda Esti, diselingi kami bertanya ya. Silakan. Lebih pemahaman itu ya. Gini Bang Juma, saya bertanya. Di dalam Al-Quran itu kan secara tertulis kan tidak ada nama Muhammad, yang ternyata Ahmad. Yang ini yang sering dinarasikan teman-teman kita sebelah. Kan tidak ada Muhammad tuh, Ahmad jangan-jangan bukan Muhammad. Nah, untuk pencerahan Bang Juma, tolong ini dikasih wejangan yang saya sampaikan itu supaya ini tidak terjadi terulang-ulang pertanyaan bagi teman-teman kita sebelah. Itu Bang Juma, terima kasih. Tapi Ya. Bang Juma tuh silakan Bang. Jadi salah satu nama dari baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Habibullah. Apa Habibullah itu? Kekasih Allah. Yang masalah sekarang adalah ketika nama orang itu diterjemahkan, maka Habibullah itu hilang. Yang muncul kemudian adalah kekasih Allah. Kan gitu. Nah, apakah kemudian data-data di dalam kitabnya saudara kita ini tidak ada kata kekasih Allah, tidak ada kata terpuji? Itu dulu. Seperti misalnya contoh nih ya, di dalam kita ambil contoh ini hanya contoh di dalam Yesaya 41 misalnya 42.
Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Nabi Isa alaihissalam menyebutkan oknum tersebut dengan kata Ahmad, dan kata Ahmad ini ternyata arti daripada adalah gelar atau nama dari seseorang rasul yang akan datang setelahnya. Apakah kemudian indikasi itu tidak ada? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Apakah kemudian ini tidak ada indikasi yang kuat bahwasanya ketika Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan, mereka merubah-rubah pada tempatnya, ketika kemudian Ahmad yang terkasih, orang yang disayang, itu dihilangkan kemudian data-datanya di dalam kitab mereka. Lalu kemudian ketika ada Al-Quran mengatakan Ahmad, oh nggak ada, itu kehilangan jati diri. Karena di dalam kitab kami nggak ada kata Ahmad. Ya bisa jadi, karena yang mereka gunakan bukan kitabnya para nabi. Yang mereka gunakan adalah kitab terjemahan. Sementara Al-Quran menguraikan dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya orang-orang terdahulu gemar kemudian menyembunyikan apa yang Allah firmankan kepada mereka. Belum lagi Allah mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, jadi kita nggak bisa menjadikan, sebagai muslim, kita nggak bisa menjadikan kitab-kitab mereka ini sebagai acuan untuk menilai Al-Quran. Kalau mereka wajar, karena mereka memang tidak beriman pada Quran. Tetapi kitab suci kita menjelaskan bahwasanya mereka kemudian, orang yang diserahi kitab adalah bangsa yang kemudian gemar merubah-rubah firman Tuhan pada tempatnya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Jadi Allah mengatakan, beliau rasulku, aku utus kepada seluruh umat manusia, termasuk engkau wahai ahli kitab, untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan membiarkan sebagiannya untuk tidak dijelaskan. Itu kata Allah. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, inilah saudara-saudaraku yang saya cintai, bahwasanya bagaimana kemudian data-data yang kita dengarkan selama ini, ada Injil Filipus, ada Injil Barnabas, yang kemudian dengan gamblang menyebut nama sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi dianggap itu sebagai Injil palsu. Apakah kita yang harus salah? Apakah kemudian Al-Quran yang harus disalahkan dengan kondisi di mana mereka justru menolak kitab mereka sendiri? Sementara ketika Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah, orang-orang Yahudi yang telah kami beri kitab kepada mereka mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya, ini Allah telah jelaskan, sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Nah, ini adalah pondasi kita untuk kemudian menjawab apa yang mereka ceritakan. Lalu kemudian kita tidak perlu ngemis, nggak perlu kemudian harus ada, nggak penting. Karena rujukan kita adalah Al-Quran. Rujukan kita bukan kitabnya mereka. Rujukan kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahihah. Ini yang ingin saya sampaikan pada saudara terkait dengan apa yang saudara pertanyakan, sahabat saya pertanyakan tadi. Silakan. Tambah sedikit mungkin Bang Juma ya. Iya, silakan saudara. Dari nama yang disebut dalam Al-Quran bernama Ismu Ahmad, ini menyatakan tentang sosok yang terpuji. Dan dia disebutkan oleh orang Makkah pada masa itu karena dilahirkan dan diberi nama oleh kakeknya sebagai Muhammad, bermakna sama, yaitu sang yang terpuji.
Dan yang uniknya lagi, dia disebutkan sebagai Rasulullah, utusan Allah. Ini memaknai hal yang sama juga, seorang yang terpuji. Dia digelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini juga ciri daripada orang yang terpuji. Ya, jadi nama-nama yang disebutkan kepadanya ini uniknya adalah bermakna sama dalam bahasa Arab gitu ya. Semua nama-nama ini menuju pada pemaknaan yang sama dalam bahasa Arab. Jadi walaupun disebutkan dengan berbagai nama, penujuan namanya juga menampilkan ciri yang sama. Mungkin itu sedikit berbeda dengan yang tadi dikatakan Majuma ya. Tokoh-tokoh yang dirubah namanya dalam bahasa yang berbeda, akibatnya maknanya berbeda gitu. Mungkin itu ya untuk kaitannya dengan peliputan nama Muhammad dalam Al-Quran, sebutannya Ahmad saja gitu. Oke, selamat siang Paulus. Ya, Jadi gimana Paulus? Ya, silakan Bang. Selamat siang. Bang Paulus ini Kristen. Oke. Bang Paulus ini Kristen Bang Juma, dan dia detik-detik mau mualaf juga dia. Cuman lagi mikir-mikir dia. Amin ya rabbal alamin. Dia mikir sunatnya itu sunat, takut dia pakai kampak ya kan? Saya sudah bersunat ini Bu. Oh, udah sunat ya? Saya mengikuti hukum Taurat ini Bu, bersunat. Saya tidak makan babi. Oh, berarti unfan. Anpen. Bang Zuma, boleh saya bertanya sedikit Bang Zuma? Iya, silakan Bang, silakan. Bisa nggak Bang Zuma jelaskan kepada saya itu tentang alam kubur Bang Zuma? Karena saya kemarin pernah bertanya sama teman saya, katanya di dalam kubur nanti kita itu akan mendapatkan siksaan. Bisa nggak Bang Zuma ceritakan di mana dalilnya, di Al-Quran atau di Bible gitu kan? Kalau di kami kan itu tidak ada itu membahas tentang itu Bang Zuma. Bisa nggak Bang Zuma jelaskan ke saya? Iya. Terima kasih. Baik, sama-sama saudara. Jadi ketika kita berbicara mengenai alam kubur, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi Sheol, ya, alam barzah kalau di Islam itu Al-Quran menggariskan di dalam kaidah-kaidah siksaan dalam kubur itu jelas ada. Ya, dalam kubur itu ada siksaan. Tapi siksaan yang ditemukan di dalam kubur itu tidak sama seperti siksaan yang ada di dalam neraka. Siksaan yang ada di dalam kubur itu adalah cerminan daripada siksaan yang akan kelak diterima orang tersebut terhadap apa yang akan dia lihat dan dia rasakan di dalam neraka itu. Nah, sehingga saya bisa memberikan satu data contoh ya, bahwasanya kalau di dalam kubur itu seperti apa siksaannya. Orang-orang yang ibaratkan mereka yang mendapatkan hukuman mati. Misalnya ada si fulan, dinobatkan dia sebagai orang yang akan mendapatkan hukuman mati, hukuman gantung nanti di bulan Agustus 2023. Orang yang mendapatkan keputusan bahwa kelak dia akan mati digantung bulan Agustus, apakah hari ini mereka bisa senang? Apakah mereka masih bisa berleha-leha? Apakah mereka ini bisa kemudian tertawa? Pasti tidak bisa. Mereka akan terbayangkan betapa mati itu adalah satu yang sangat menyeramkan baginya. Jadi sebelum dia mati, siksaan itu sudah dia rasakan. Belum juga mati, siksaan itu sudah dia alami.
Itulah yang disebut kemudian siksaan kubur. Orang itu belum mati, tapi mereka sudah merasakan siksaan yang begitu pedih bagi dia. Ini sudah pernah saya contohkan ya. Bagaimana kemudian orang yang menunggu siksaan neraka itu dia sudah rasakan sebelumnya di dalam kubur itu. Nah, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabun hariqa. Orang-orang yang mendatangkan cobaan ya kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka bertobat, maka mereka akan mendapat azab. Ketika mereka kemudian tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab. Falahum azab walahum azabun hariqa. Artinya azab yang mereka dapatkan itu mereka sudah bisa rasakan di alam kubur. Mereka akan dapat asap yang membakar gitu. Jadi siksaan kubur itu ada. Siksaan kubur itu jelas ada. Di mana siksaan kubur ini adalah bias daripada siksaan yang orang rasakan nantinya pada saat di neraka. Tapi mungkin muncul pertanyaan, loh, bukankah di alam kubur itu bukan tempat pembalasan? Betul. Itu belum masuk ke neraka. Memang betul. Tetapi bayangan-bayangan neraka ini sudah dirasakan di alam kubur. Seperti itu, Bang. Bayangan-bayangan akan neraka sudah dirasakan di alam kubur. Betapa siksanya itu. Sama ketika kita di dalam kamar, ya, di dalam kamar, kemudian diperlihatkan dalam keadaan gelap gulita, diperlihatkan kita sesuatu yang sangat menyeramkan. Kira-kira kita bisa santai tidak? Kita akan dihantui, kita akan sangat-sangat ketakutan olehnya. Oleh karena itulah siksaan kubur itu seperti itu. Siksaan yang akan kita rasakan kelak itu sudah bisa kita rasakan di dalam kubur. Saya kira seperti itu, saudara saya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan, silakan. Sedikit dari hikmah. Oke, Paulus, Bang Bejo mau nambahin. Tapi kalau aku bilang mungkin yang dimaksud sama Paulus ini gini nih. Yang kalau di alam kubur tuh ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu mungkin yang dipermasalahkan oleh Paulus kali, Bang. Itu bukan siksaan, itu pertanyaan. Kalau untuk orang-orang Kristen itu apakah dipertanyakan seperti itu juga, Ibu? Kalau di dalam sorry. Ya. Kalau di Kristen itu tidak ada diceritakan seperti itu. Bahwa mereka akan ditanyai. Tetapi yang jelas alam barzah itu ada. Alam kubur itu jelas ada yang kemudian mereka sembunyikan, mereka tidak ada alam siksaan kubur itu ada. Itu jelas ada itu sisa kubur itu. Di Bible ada alam maut, Bang Juma. Jadi mungkin itu bagian daripada alam maut yang dikatakan di dalam Bible ya, alam kematian. Jadi hikmahnya sebenarnya kan mayat seorang yang sudah meninggal ini, tubuhnya itu yang dibawanya ketika dia hidup. Jadi tubuh yang ketika hidup ini harus bertanggung jawab dengan apa yang dimanfaatkan sebagai apa ketika dia hidup gitu. Inilah azab kubur ya. Apabila orang tersebut dengan tubuhnya ini selalu berbuat hal-hal yang buruk, maka dia akan menerima akibat dari buruknya itu keadilan ya, jenis daripada keadilan yang diberikan kepada setiap makhluk manusia ya. Jadi karena apa? Karena ketika orang sudah meninggal dunia ya, ini kan nanti mayat ini kan hancur, rusak gitu ya. Nah, sementara dia harus bertanggung jawab. Setiap bagian dari kita itu bertanggung jawab, bukan hanya perbuatan dari apa tingkah laku saja ya yang diingat orang gitu. Ini memori, larinya ke jiwa gitu, rasa. Tapi juga jasadnya harus dipertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama hidup di dunia. Inilah ajab dalam kubur.
Kalau Kristen dikatakan apakah menerima azab kubur, justru di dalam kubur inilah ya awal daripada pembuktian adanya Sang Maha Pencipta. Dia meminta pertanggungjawaban pada setiap manusia selama hidup, belajar apa, ya, diberi rezeki dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Jasad ini bertanggung jawab. Gitu. Jadi ada juga sebenarnya azab kubur itu fungsinya di situ, membedakan. Makanya ditanyakan marobuka, siapa Tuhanmu, siapa selama hidup yang kau jadikan sebagai sembahan, ya, apa kitabmu, siapa nabimu. Jadi kau ikuti petunjuk, ilmu yang kau pakai itu dari siapa, petunjuk siapa gitu. Apakah dari seorang nabi, apakah dari orang-orang tersesat. Jadi jasadnya bertanggung jawab. Kenapa? Karena nanti di akhirat yang dibangkitkan itu beda, sudah tubuh yang direkayasa kembali, dibentuk ulang oleh Sang Maha Pencipta itu nanti beda. Kualitasnya berbeda ya, sesuai dengan amalnya tadi. Itulah nanti di akhirat yang mana yang masuk surga, yang mampu untuk menikmati keindahan dan segala kemuliaan di surga, dan mana yang nantinya akan menerima siksa di neraka. Mungkin sedikit penjelasan ke situ ya Bang Paulus. Ya, lanjut yang lain. Kok saya jadi ini Bang Zuma? Ya, silakan. Assalamualaikum, boleh nambah? Ya. Siapa? Boleh abang nambahin dikit? Ya, silakan. Oke, Pak. Ya, Oji, lu bisa nggak sih cari jaringan yang bagus? Lama-lama bersepat kok. Oji. Jaringannya jelek. Iya nih. Langsung mental muda. Jauhi senjata mau dijauhi. Baru dibesarin lu, Ji. Berarti gak diizinkan lu ngomong, Ji. Gini aja, Pak Paulus itu dibaca di surat An-Anfal ya, di surat Al-Anfal ayat 50. Di situ mengatakan bahwa malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir dan sambil berkata itu mencabut mukanya dan punggungnya. Itu siksanya udah pas lagi dicabut aja, masuk di dalam kubur itu disiksa Pak, orang-orang kafir. Di dalam kubur aja seperti itu, apalagi nanti pas kiamah hari kebangkitan, itu disiksanya 2 kali lipat Pak. Ya, berarti kalau di dalam Islam itu siksa kubur itu nyata Pak. Orang-orang kafir Merinding saya. itu ada di dalam Al-Quran, itu menceritakan Pak. Itu pas dicabut Terus- nyawanya orang-orang kafir itu. Nah, Pak, Terus Bang Zuma, apakah seperti saya ini jikalau orang itu menjalankan 12 jangan sekutukan Allah, itu jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan, itu bisa dikatakan muslim itu? 10 perintah Tuhan. Iya, jikalau orang menjalankan 12 perintah Tuhan itu apakah bisa dikatakan muslim? Iya, jadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan pada zaman Isa alaihissalam, kaumnya yang taat kepada perintah-perintah Tuhan itu muslim. Muslim itu berserah diri. Termasuk Isa alaihissalam itu muslim, berserah diri untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Itu muslim. Kepada mereka kemudian datang perintah Tuhan berikutnya. Wahai Bani Israel, itu perintah Tuhan yang datang. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kami bagimu nabi kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepadamu banyak isi dari kitab yang kamu sembunyikan dan banyak yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya yang dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Lalu Allah mengatakan begini, yahdi bihillah manittaba'a ridwanah subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni
wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan apa yang dibawa oleh Rasul kami yaitu Al-Quran, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Jadi kalau hari ini orang-orang yang taat kepada 10 hukum Taurat, apakah masih disebut Muslim? Tidak. Mereka ketika datang Rasulullah Muhammad SAW, mereka tolak, maka mereka disebut kafir. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam datang, orang-orang yang taat kepada Nabi Musa, mereka adalah Muslim. Tapi begitu Nabi Isa datang, orang yang taat kepada Nabi Musa, tetapi tidak mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam, mereka juga kafir. Karena mereka sudah padanya datang sosok Nabi, yaitu Isa, tapi mereka tolak meskipun mereka mentuhankan Allah. Tapi menolak kedatangan Rasulnya, yaitu Isa, mereka tetap kufur, menutup diri dari kenabian Nabi Isa alaihissalam. Itu. Nah, kalau kemudian orang yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian datang penutup para nabi yang tadi kita bahas dalam surah Ali Imran ayat 81. Tetapi kemudian mereka menolak Nabi baginda Rasul Muhammad SAW, maka mereka juga kufur. Karena kenapa? Al-Quran itu diwahyukan untuk kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi. Sedangkan Torah dan juga Zabur atau Mazmur atau Injil hanya untuk Bani Israel tok. Seperti itu saudaraku. Jadi terkait dengan pertanyaan saudara di awal, betul Anda bisa baca juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'min, dalam surah Al-Mu'min ayat 45-46 dan seterusnya, di mana Allah memperlihatkan pagi dan petang kepada mereka tentang siksaan neraka. Itulah yang saya gambarkan tadi. Orang-orang yang kemudian diperlihatkan oleh Allah neraka, bagi mereka siang dan petang, mereka melihat siksaan di neraka, itulah yang saya jelaskan. Itulah siksaan kubur itu. Bayangkan aja kalau Anda masuk dalam goa yang gelap, sendiri, ditemani oleh, diperlihatkan kemudian bayangan-bayangan yang sangat-sangat menyeramkan. Atau Anda bermimpi di mana mimpi Anda itu disiksa. Apakah kira-kira Anda tenang? Tidak. Nah, ini bukan mimpi. Begitu alam kubur Anda di dalam, ya, belum lagi dihimpit oleh tanah, lalu kemudian belum lagi bayangan-bayangan dosa Anda dan diperlihatkan tempat Anda nanti di neraka. Anda mau lari nggak bisa, Anda mau duduk nggak bisa, Anda mau guling kiri kanan nggak bisa. Yang Anda lihat hanya menyaksikan diri Anda disiksa di neraka. Apakah itu bukan siksaan? Siksaan. Coba Anda tidur, dan sepanjang Anda tidur 1 bulan, selama 1 bulan Anda bermimpi, dikeroyok sama setan, dibakar oleh api, siksa Anda. Yang ada begitu Anda siuman dari tidur, Anda gila. Ini dalam keadaan tersadarkan. Anda melihat bagaimana malaikat-malaikat yang kejam itu mencabik-cabik Anda. Anda dalam keadaan sadar. Karena orang di alam kubur itu sadar, tidak dia tidur. Hidup dia hanya ditutupi oleh tabir. Mereka nggak bisa ke akhirat, nggak bisa juga ke bumi. Itulah disebut alam barzah. Siksa Anda itu? Siksa seorang diri, Bung. Sekarang kalau Anda sakit gigi, boleh curhat sama istri, sama anak. Aduh, bapak sakit gigi, gimana? Orang-orang belikan obat. Di sana, di alam barzah, di kubur Anda sendiri, coy. Jadi kalau Anda salah memilih agama di atas muka bumi ini, perhitungkan. Karena tidak akan mungkin alam semesta ini memutar kembali waktu meski sedetik. Makanya di Al-Quran dalam surah At-Taubah, orang yang sudah meninggal itu sangat-sangat menyesal. Alam kubur itu adalah hari penyesalan. Kenapa dulu waktu saya bertemu dengan Bang Suma, udah diajarkan saya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kenapa waktu itu saya tidak Islam ya? Saya sia-siakan waktu-waktu itu. Ya Rabb, ya Tuhanku, bisa gak aku kembali ke bumi? Aku ingin bertemu dengan sosok manusia yang pernah mengajarkan aku tentang kebenaran. Bisa gak? Oh gak bisa. Dulu kan kamu aku kasih akal.
Ya nikmati apa jadi upayamu. Kalau begitu ya Tuhan, aku nggak mampu, jadikan saja aku menjadi batu. Ya nggak bisa, aku yang maha berkehendak, aku yang menciptakan kamu menjadi manusia. Zalim Allah ketika Allah itu menciptakan kita, tidak diberi otak, tidak diberi akal, lalu kita diberi hukuman. Zalim Allah ketika kita tidak pernah mendengarkan Islam, tidak pernah mendengarkan ajakan menyembah kepada Allah, terus kemudian Allah menghakimi kita neraka. Zalim. Makanya di Islam itu ada disebut zaman patrah, zaman di mana kaum tidak diberi nabi, tidak diberi rasul, mereka tidak ada hukuman. Mereka ketika berzina, mereka ketika mencuri, mereka ketika membunuh, tak ada hukuman bagi mereka. Kenapa? Mereka hidup di zaman tidak ada rasul pada mereka. Sekarang ini kita hidup di zaman di mana zaman ini ada rasulnya. Siapa rasulnya zaman sekarang? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah Rasulullah Muhammad SAW yang bawa. Rasulullah boleh punah, Rasulullah boleh hancur di bawah tanah, ya, secara biologis. Tetapi ajarannya ada di tengah-tengah kita hari ini. Kita bersama dengan Rasulullah hari ini, yaitu Al-Quranul Karim. Lantas kenapa kemudian kita nggak mau beriman kepada beliau? Kenapa kita tidak beriman kepada Allah? Sementara nyata kemudian dalam kitab yang kita imani, yang kita pegang, Al-Quran maupun Bible, siksaan maaf, siksaan kuburan itu jelas ada. Lukas 16 nomor 23, 24, Wahyu 10 nomor 14, Lukas 12 nomor 5, Markus 9 nomor 47, Matius 25 nomor 41. Bagaimana kemudian orang yang berada di alam kubur? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam kubur, ia memandang ke atas. Dari jauh dia dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan dilaku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini cerita di dalam kubur, orang ini sudah tersiksa. Kitab Anda yang menerangkan itu. Lukas 16 nomor 24, 23, 24 kalau nggak salah. Coba Anda buka. Jadi kita tidak bisa, oh Islam, Kristen itu enak, begitu mati langsung terjun ke surga neneknya. Nggak bisa, ya. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan tempat persinggahan itu alam barzah. Kenapa harus singgah di sana? Karena kita menunggu yang lain juga ikut ke sana ke alam barzah. Nanti sama-sama kemudian kita dibangkitkan. Nah, pada saat kita dibangkitkan, kita akan dihakimi. Siapa yang memerintahkan engkau menyembah utusanku, wahai si fulan? Sejak kapan oknum yang kau tuliskan sebagai nama Paulus itu aku utus sebagai rasul? Siapa yang mengajari kamu bahwa dia adalah rasul? Di mana nabiku Isa, Yesus mengajarkan bahwa dia adalah rasulku? Kenapa kau mengimani ajarannya? Nah, itu dia pertanyaannya. Oleh karena itulah saudaraku ya, ketika kemudian kita berbicara tentang hal ini, kaidah-kaidah pokok dari inti agama kita itu harus kita dudukkan supaya kita itu bisa menapaki kehidupan kita ini dengan agama yang rasionalnya itu menjadi kebenaran absolut yang tidak diragukan. Saya kira begitu, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik Bang Zuma, begini Bang Zuma. Ya. Kalau seandainya saya ini bertaubat, apakah dosa-dosa saya sebelumnya itu akan terampuni, Bang Zuma? Karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan lalu, Bang Zuma. Betul. Jadi orang yang misalnya Anda bertaubat. Kalau taubat sekarang Anda masih bertobat sebagai Anda bertobat sebagai seorang Kristiani. Bertobatnya itu saya katakan, mohon maaf, itu sia-sia. Ibarat kata Anda mandi tapi mandinya pakai air comberan. Bersih dah Anda? Nggak bisa bersih. Nggak bisa bersih Anda itu. Karena Anda membersihkan diri Anda, mencoba untuk membersihkan diri Anda, tetapi ya Anda membersihkan dengan air kotor. Kenapa saya katakan air kotor? Anda masih mempertuhankan utusan Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian utusan Tuhan dituhankan itu bisa menyelamatkan? Tapi itu iman ya. Kita berbicara mengenai logika, kebetulan Anda bertanya tentang ini kepada saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ini perintah dari Allah untuk disampaikan kepada orang-orang kafir. Kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini perintah dari Allah. Katakan kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ini yang diperintahkan. Jadi kalau Anda kemudian bertaubat, kemudian menyembah kepada Allah, mengimani Isa, Yesus hanya utusan Allah, mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka segala dosa-dosa Anda yang lalu, sebesar apapun dosa Anda, mau penuh sampai ke langit, ya, Allah mengatakan pengampunanku jauh lebih maha besar. Jadi Allah itu maha mengampun. Allah itu maha mengampuni segala dosa. Makanya inilah yang disebut terlahir kembali. Terlahir kembali itu adalah ketika Anda lahir di rahim ibu, kemudian Anda besar menjadi seorang Kristiani, menyembah kepada sesama Anda manusia, lalu kemudian Anda menyadari kekeliruan itu, kehilafan itu, kemudian Anda bertobat, lalu kemudian Anda bersyahadat, mengikrarkan untuk menjadi seorang muslim yang taat, maka itulah Anda terlahir untuk yang kedua kalinya. Di Islam, Bung, manusia lahir dalam keadaan suci, fitrah dia. Tidak seperti di agama Anda, begitu lahir bawa dosa. Padahal belum pernah melakukan sesuatu apapun, sudah dinobatkan pembawa dosa. Kalau di Islam tidak. Islam menghargai secara keluhuran umat manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga keturunannya pun begitu dia lahir dalam keadaan fitrah. Tidak ada yang menodai. Itulah keadilan Allah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak melakukan dikatakan berdosa? Yang melakukan si B, yang mendapat imbasnya si A. Itu nggak mungkin. Inilah Islam. Logika sederhananya seperti itu. Jadi ketika Anda masuk Islam, Anda bersyahadat, Anda suci, laksana kertas yang putih, tanpa setitik noda pun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda ingin suci, atau Anda ingin kotor untuk selamanya? Silakan. Kalau saya pribadi, Pak Zumaya, saya memang tidak pernah mempercayai kalau Yesus itu Tuhan, Pak Zuma. Saya itu mempercayai dia itu hanya utusan, karena di dalam itu dia itu bilang hanya utusan, Bang Zuma. Kan yang namanya utusan itu pasti ada yang mengutus. Iya. Begitu, Bang Zuma. Saya juga percaya kalau Muhammad itu adalah Rasul terakhir, Bang Zuma. Tadi kan Bang Zuma mengatakan dengan saya bertobat pun karena mandi air comberan. Iya. Bagaimana caranya itu, Bang Zuma, supaya saya itu mandinya air galon, Bang Zuma? Oke, baik. Jadi Bung, kita lihat di dalam pengajaran sebelum kita masuk rangkaian, teman-teman mohon izin ya. Saya harus intens dengan saudara kita ini. Lanjut guru deh. Masya Allah. Jadi di dalam kitab Ulangan 1, ini Dinda Alif ada rupanya. Oke. Ulangan 31 dari data nomor 1 sampai nomor 3, di situ ada dikatakan Turzina, ada dikatakan Zair, ada dikatakan Paran. Ya, Turzina bukit tempat Nabi Musa menerima hukum-hukum Tuhan, yaitu Torah. Zair, tanah Kanaan, tempat dakwah Nabi Isa alaihissalam, Bethlehem yang adalah Yesus. Faran, tempat lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat suci yang kemudian Qades, ya, di dalam pengajaran orang-orang Israel atau teman-teman praktis Yudaism. Di data nomor 3 dalam Ulangan 33 itu, di situ ada tempat yang disebut Kudus, yang kami umat Islam sebut Baitullah.
ori teksnya yang muncul dari Faran adalah tiang api, bukan hukum api sesuai dengan terjemahan yang ada di kitab saudara. Tiang api. Nah, tiang api ini adalah suatu unsur yang sanggup kemudian untuk membinasakan unsur-unsur kimia apapun yang ada di depannya. Baja sekalipun itu hancur oleh tiang api ini. Artinya hukum-hukum yang tadinya diberlakukan kemudian itu dihanguskan kemudian menjadi hukum tiang api yang ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya yang dimaksud tiang api artinya suatu konsep, bukan tiang beneran, tetapi suatu konsep di mana tiang ini adalah sendi-sendi yang sangat-sangat kuat, yang karena konsep ini atau agama ini sangat kuat, maka kekuatannya ini harus kuat dari segala aspek. Lalu apa agama yang kekuatannya itu berasal dari semua aspek? Tidak ada lain dan tidak bukan hanya Islam. Yang pertama tentang tauhid, keesaan Tuhan. Apakah di Islam itu ada sekte-sekte di Islam bahwa Allah itu 3 pribadi, Allah itu adalah pribadi 3 tapi satu hakikat? Enggak ada. Kokoh dia. Pilar ketauhidan dalam Islam itu sangat kokoh. Inilah yang disebut sebagai tiang yang menyala-nyala yang berasal dari gurun Faran. Dia hanguskan semua hukum-hukum tentang konsep ketuhanan. Itu konsep sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran. Jadi hukum-hukum ini yang pertama sendi-sendinya adalah aspek tauhid. Hukum tauhid. Oh, tidak ada yang kalah kalau tauhid di Islam itu. Lalu yang kedua adalah aspek ibadah. Coba Islam ini. Ibadahnya mereka. Bagaimana tentang ibadah mereka? Apakah tegak? Tegak. Bagaimana dengan agama di luar Islam? Bagaimana dengan ibadah mereka? Ada hukum-hukumnya gitu? Ada hukum wajibnya? Ada syarat sah-sahnya? Nggak ada. Tapi kalau di Islam, hukum ibadah ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu yang ketiga adalah pilar atau tiang atau sendi dari segi muamalah. Cinta kepada sesama manusia. Sosial yang merata kepada seluruh makhluk. Inilah yang disifati oleh hukum-hukum yang datang dari Faran. Yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, dan yang terakhir adalah akhlakul karimah. Ini ada 4 pilar yang dibangun kemudian hukum Tuhan yang harus ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Apa itu tauhid? Tentang konsep Tuhan. Yang kedua adalah ibadah, tentang cara beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah muamalah, cara berhubungan kepada sesama manusia, cinta kasih, rahmat kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga adalah akhlak, etika, attitude, budi pekerti, sopan santun. Inilah 4 pilar yang dibawa dari gurun Faran, dan itu pembawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mengakui beliau adalah sosok nabi. Anda mengakui Yesus itu adalah sosok utusan. Tetapi Anda meninggalkan 3 pilar. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah, dan yang ketiga adalah akidah. Yang ketiga adalah akhlak. Anda tidak memiliki 3 ini, maka Anda timpang. Mohon maaf, iman Anda cacat. Sama ibarat kata Anda ini adalah seorang yang cerdas, Anda seorang yang pintar, Anda lihai mengurai sebuah data, tetapi Anda tidak terdaftar di suatu sekolah. Apa artinya? Anda hidup di samping sekolah, tapi Anda bukan siswa dari sekolah itu. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan sekolah tersebut Anda bawa habis. Orang belajar, siswa-siswa lagi belajar matematika, Anda ngintip dari jendela. Ketika kemudian Anda melihat soal yang dituliskan di papan tulis, dengan cekatan, dengan cepat Anda menyelesaikan tugas-tugas itu. Dari soal 1 sampai 100 soal, semua jawaban Anda benar. Begitu naik kelas, dapat penilaian, Anda tidak naik kelas. Padahal jawaban Anda semua benar. Loh, kok bisa kayak gitu? Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Mohon maaf. Anda mengakui pelajarannya bagus, gurunya bagus, buku yang dipakai bagus, materi pengajarannya bagus, tetapi Anda tidak terdaftar. Ya percuma. Apa arti semua itu?
Jadi solusinya kayak mana? Masuk, ketuk pintu, isi formulir, daftar ke guru, jadikan diri Anda sebagai nama yang tersusun dalam daftar siswa sekolah tersebut. Jangan menjadi penonton, anakku. Masuk jadi pemain. Masuk jadi pelaku tauhid. Masuk jadi pelaku akidah yang baik. Masuk menjadi petarung ibadah. Masuk menjadi pelakon daripada muamalah. Masuk menjadi pelaku daripada akhlakul karimah. Jangan cuma nonton. Masuk, mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Di bawah panji Islam. Hanya itu solusinya. Kenapa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini kalau saya sudah sampaikan seperti ini, ya saya yakin sekali ada yang memonitoring. Ada juga orang yang lebih pintar dari Bang Suma yang memonitoring, mencari titik-titik kelemahan. Habis itu nanti dijadikan sebagai sumpal, dijadikan sebagai ocehan, dijadikan sebagai titik kelemahan Bang Suma. Itu namanya penyakit hati. Ada yang memantau, tahu saya. Cari di mana Bang Suma bisa jatuh, dari ungkapan mana Bang Suma bisa jatuh tergelincir. Oh, itu nanti dijadikan sebagai olok-olokan. Inilah yang disifati oleh orang-orang terdahulu yang benci kepada dakwah Rasulullah, mencari kelemahan para sahabat, mencari kelemahan para murid, kemudian dijadikan sebagai cemooh. Orang-orang ini adalah penyakit hatinya harus diblender dengan dirinya sendiri dengan banyak istighfar. Oke, kembali kepada tema. Jadi ketika saudaraku mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad, saya mengimani Nabiullah, ya sama penggambaran saya tadi. Anda mengintip orang sekolah, bahkan Anda lebih cerdas dari mereka. Tapi ketika pembagian rapor, nama Anda tidak ada di sana. Jadi solusinya gimana? Yuk mari rangkulan dengan saya. Jabat tangan saya, acungkan tangan ke langit. Katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Anda tunduk kepada pilar-pilar yang tadi. Tauhid, ibadah, muamalah, dan akhlakul karimah. Selesai permasalahan. Silakan yang lain. Masya Allah, Gurunda. Lanjut. Bang Zuma ini ya bisa dimasuk ke dalam akal gitu. Penjelasan itu ngena banget gitu di saya, Pak Zuma. Iya, karena Islam itu datang memang untuk meluruskan akal manusia. Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang menantang semua ciptaan dan kekuatan selain daripada Allah untuk kemudian dirinya diuji. Wahai bumi, wahai langit, wahai samudra yang luas, bantah kitab suciku jika kalian bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan kalam ilahi. Nah ini satu-satunya kitab yang minta diuji. Tadaburi, pelajari Quran itu. Kalau bisa menemukan satu titik kesalahan saja di dalamnya, maka boleh dicurigai ini bukan kalam Allah. Tapi kalau tidak, nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Di saat kita terombang-ambing, orang pada sibuk ibadah di masjid, orang pada sibuk bernyanyi di gereja, orang pada sibuk kemudian bersemedi di tempat-tempat ibadah mereka. Kita hanya tinggal duduk merenung. Manakah kebenaran itu? Tanpa bisa kita melihat jari yang ada di tangan kita ini. Sopo yang menciptakan tangan ini? Apakah yang menciptakan tangan ini adalah esensi yang punya kelemahan? Apakah jari-jari yang begitu tersusun dengan rapi, dengan kulit, dengan tulang, urat lalu kemudian dalamnya ada daging, lalu kemudian ada darah, ada air, kuku bertumbuh, gigi bertumbuh. Gimana bayangkan kalau gigi bertumbuh seperti kuku? Bisa kita bayangkan. Setahun usia kita gigi sudah sampai ke tanah. Kalau usia sudah 60 tahun gigi udah keriting itu. Tapi Allah yang maha sempurna menciptakan itu semua dengan kodratnya masing-masing. Lalu kita diciptakan dengan kodrat akal, masih mau terombang-ambing dengan kebingungan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sementara hari, detik, berganti detik, menit, ke jam, ke hari, ke bulan, ke tahun mengantar kita kepada liang lahat. Kita mau cuman berpikir seperti itu tanpa memberi aksi bahwa kita harus menjadi saksi di atas muka bumi ini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar.
dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar rasul, utusan daripada Sang Pencipta dan bumi. Bang Zuma, takutnya saya Bang Zuma nanti kalau di hari pembalasan Yesus mengatakan saya tidak kenal dengan kamu, katanya. Kenapa dulu kamu diberikan oleh Bang Zuma, kamu tidak mengikuti, katanya. Jadi bagaimana ini Bang Zuma dengan saya ini yang kata Bang Zuma tidak terdaftar di sekolah itu Bang Zuma. Terus saya ini mau mendaftar ke sekolah itu Bang Zuma, karena kalau saya Bang Zuma kalau di aspek dari beragama ini memang saya lebih mendahulukan akal gitu daripada Masya iman. Allah. Nah, kalau orang berakal itu pasti bisa beriman gitu Bang Zuma ya. Iya, iya. Oke. Jadi Kalau ya, mau daftar seperti ya apa? harus mengucapkan syahadatain. Bersyahadat, mengikrarkan, mempersaksikan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segala sesuatunya ini. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin ada unsur lemah yang memiliki setitik, jangan lemah setengah, setitik, secuil kelemahan pada diri hakikat tersebut tidak mungkin. Kenapa? Kesempurnaan alam semesta ini itu terlalu besar untuk kita pikirkan. Kesempurnaan jari ini aja dulu dicipta oleh esensi yang maha sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda ingin mendaftar, mari kita bimbing bersyahadat, disaksikan oleh banyak manusia. Di channel saya ada 700 sampai 800. Di Komal Saya kita ada percaya, 800. Mari kita Bang Zuma bersyahadat. bilang tadi itu, kalau Allah itu tidak terbatas kan, Allah itu maha kuasa, tidak mungkin begini Bang Zuma ya. Kalau saya mengambil kesimpulan, Allah itu maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Jika dia memang ingin memaafkan suatu kaum, dia cuma cukup mengatakan aku memaafkan kamu. Nah, pasti sudah dilakukan gitu kan, tidak perlu Betul. dia harus menjadi orang untuk turun ke bumi mencapek-capekkan dia aja gitu Bang Zuma. Dia kan Tuhan, dia tidak mengatakan aku maafkan kamu, ya sudah. Berarti orang itu sudah dimaafkan, tidak perlulah dia harus turun-turun ke bumi gitu. Kalau saya sih seperti itu mengambil asumsi saya Bang Zuma. Iya. Oke. Jadi gimana, saudaraku? Saya mau mendaftar lah Bang Zuma. Nanti saya takut menyesal pula nanti dibilang mengapa katanya dulu Bang Masya Zuma. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia mau mendaftar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, anak aku ngapain ngikutin aku? Jadi kita bisa bersyahadat sama-sama, Bang. Bisa Bang Zuma. Saya tidak mau diusir oleh Yesus Bang Zuma hanya karena saya menolak kebenaran kan Bang Zuma. Sekarang ini Saya tidak mau Bang Zuma mengeraskan hati saya ini Bang Zuma menolak kebenaran. Makanya saya ingin menjadi siswa yang tahu, yang ikut naik kelas juga Bang Zuma, yang orang yang pokoknya yang Biasa bisa aja lah Bang, minum tehnya. iya. Jadi saudaraku Paulus, apakah benar Anda ingin bersyahadat? Ya, betul sekali itu Bang Zuma, karena saya sudah mengalami, saya juga banyak berteman sama orang Islam Bang Zuma. Mereka baik-baik Bang Zuma. Mereka setiap hari Jumat itu sering sholat di masjid, dan saya itu kepengen juga gitu Bang Zuma, kepengen seperti mereka. Makanya mereka itu bersunat, saya bersunat juga Bang Zuma. Mereka ibadah Idul Fitri saya juga ikut gitu Bang Zuma. Saya itu pengen menjalankan syariat Islam Bang Zuma. Saya tidak mau lagi ya seperti ini gitu Bang Zuma. Karena saya juga tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu hanya utusan. Dia sendiri yang mengatakan dia itu utusan. Nah, kalau orang yang diutus itu kan pasti ada yang mengutus gitu kan. Tidak mungkin tidak ada yang mengutus. Ya, yaitu Allah itu tadi yang mengutus gitu kan. Iya. Jadi baik saudaraku ya. Kalau gitu kita segerakan bersyahadat untuk mengucapkan syahadatain. Saya tanya, Anda mau disyahadatkan dengan siapa? Di sini ada beberapa teman kita. Ada Dinda Alif.
Saudara. Lanjut sama Gurunda aja, Gurunda. Lebih Bang afdol. Zuma. Karena saya menanti-nanti Bang Zuma ini. Bang Zuma ini saya ngefans sama Bang Zuma itu. Saya setiap hari mendengarkan ceramah Bang Zuma ini. Allahu Akbar. Lanjut Gurunda, lanjut. Baik, baik. Jadi oke, kita lafazkan dulu ya. Kita bacakan dua syahadat. Kemudian nanti mungkin dari teman-teman kita yang lain bisa memberikan masukan. Bang Zuma, apakah boleh bersahadat sendiri Bang Zuma? Gimana? Apakah saya boleh bersahadat sendiri? Karena saya kalau syahadat boleh, itu, boleh. Saya sering mendengar dari kawan-kawan saya itu seperti itu. Jadi saya bisa dikatakan hafal Bang Zuma. Iya. Gimana sahabat yang lain? Boleh nggak kita sebagai saksi beliau mengucapkan syahadatain? Boleh, tentu asma sesuai dengan. Tapi bukannya lebih afdol dibimbing ya Bang? Tapi kan lebih afdol dibimbing Bang, walaupun sudah hafal. Dibimbing Bang Zuma juga boleh. Saya terserah saja Bang Zuma. Saya dibimbing juga boleh. Iya, lebih Ya, afdol baik, dibimbing baik. walaupun sudah hafal. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Hari ini saudara kita, nama lengkapnya siapa Bang? Nama lengkap saya ini Said Bang, Said Lentaru. Said Lentaru. Jadi pada hari ini kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana saudara kita ingin berikrar untuk menyatakan iman menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, menyembah